obati lambungnya dan perbaiki pikirannya. Jadi dua-duanya harus bersamaan ya teman-teman ya. Itu. Klik subscribe itu gratis teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha ya buat yang menjalankannya. Kemarin mungkin udah bergembira ya. Udah pada nyate belum? Udah ya? Nyate nggak apa-apa nyate, jangan yang lain nyate masa nggak makan sate. Makan ya, makan daging ya. Spesial Idul Adha. Teman-teman, kali ini saya akan sharing mengenai obat yang saya konsumsi, mulai dari obat dokter sampai obat herbalnya ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu teman-teman semua ya. Makanya simak video ini, oke? Iya. Aduh. Teman-teman, ini saya bareng dengan anak saya ya, Yudit. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita sharing mengenai obat, saya akan jelaskan dulu ya, karena banyak sekali yang teman-teman yang masih nanya-nanya ya, ini sensasi dari GERD apa bukan sih gitu ya. Jadi sensasi dari GERD ini ya, mulai dari sini dulu ya. Mulut terasa asam atau terasa pahit, tenggorokan terasa mengganjal, dada terasa sesak gitu ya, napas nggak plong ya, panas di tenggorokan, panas di dada, panas di perut. Biasanya kalau panas di perut itu terjadi peradangan ya teman-teman ya, sakit di perut sebelah kanan gitu ya, keliengan, sempoyongan. Kalau udah terkena anxiety itu teman-teman merasa cemas yang berlebihan, takut makan ini, takut makan itu, takut keluar rumah, takut, pokoknya serba takut lah, perasaan cemas, rasa kayak mau mati gitu ya, kayaknya tuh kita hidup umurnya itu hari ini gitu ya. Itu kalau udah terkena anxiety teman-teman ya. Kalau terkena GERD-nya saja sih enggak nyampe seperti itu ya, karena kita yang susah itu kita udah terkena GERD tapi anxiety juga gitu ya. Ya kita melihat ke belakang lah, kita tuh tipe orang seperti apa kita tipe orang pemarah atau pendendam atau suka iri, atau kita tuh suka kalau jengkel tuh dipendam, apa kita terlalu banyak masalah kehidupan, kita nggak bisa keluar sehingga hanya dipikirin berlarut-larut gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk obat yang terakhir saya konsumsi itu ada apa dek? Ada Nexium ya teman-teman ya. Nexium ini sama sih seperti Lansoprazole, ini buat menekan asam lambung ya. Nah, untuk peradangannya saya pakai Mucosta ya teman-teman ya, bisa dilihat sini Mucosta ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada antibiotik, jadi saya dikasih 3 ya, antibiotik, Mucosta sama Nexium ya teman-teman ya. Itu setelah saya opnam itu saya konsumsi itu 2 minggu. Setelah 2 minggu saya nggak konsumsi lagi. Saya lanjut herbal. Apa herbalnya mas? Nah herbalnya ini selama 2 minggu saya konsumsi temulawak dan temulawak sama apa dek? Sama kunyit selama 2 minggu. Saya udah bikin videonya, silahkan dilihat di sini ya videonya ya. Itu temulawak dan kunyit saya rutinin pagi sama sore. Setelah badan semakin enakan, udah tuh ya, paling saya minum seminggu sekali gitu ya, minum kunyitnya. Kalau ditanya mas pernah minum herbal apa aja, jadi herbalnya itu mulai dari kunyit, tepung garut, jangan tepung garut ya, tepung aci saya juga pernah, terus lidah buaya juga saya pernah, daun kelor juga saya pernah konsumsi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa yang ada penelitiannya itu kunyit dan temulawak ya teman-teman. Ini nih bisa dilihat ya. Perut kosong. Berarti kalau kan ada tuh kadang orang bilang harus perut kosong, salah itu ya? Salah. Jadi kalau misalnya mau minum herbal gitu, perutnya harus keisi dulu baru bisa minum obat. Kalau ini kayak lidah buaya tuh.
Lidah buaya sih nggak ada, penelitiannya belum ada yang buat lambung. Oh belum. Kalau yang bagus tuh jahe, terus kunyit itu. Tapi harus setelah makan. Iya. Temulawak gitu. Temulawak gitu. Itu dokter yang merawat saya juga bilang seperti itu ya. Ketika saya bilang, dok, kalau konsumsi lidah buaya gimana? Setahu saya lidah buaya belum ada penelitiannya, tapi kalau kunyit itu bagus, udah ada penelitiannya ya. Makanya banyak di luaran sana yang jual madu A, madu B, madu C itu komposisinya pasti ada kunyit dan temulawak teman-teman ya. Bisa dilihat lah teman-teman lah ya. Itu ya. Jadi setelah herbal kunyit dan temulawak itu saya selain menjaga pola makan saya mengontrol pikiran saya ya, makan yang bergizi, minum vitamin, itu saya juga dilanjut kadang nyoba herbal ini, kadang nyoba herbal itu. Mas, kalau masa pesembuhan itu gejalanya hilang timbul ya? Jawabannya iya. Jadi kadang kita seminggu muncul, ntar kadang enggak gitu, kadang 2 hari gitu. Itu mulai masuk fase kesembuhan ya teman-teman. Jadi nggak langsung bersembuh, enggak, satu-satu hilangnya ya, satu-satu gitu, berangsur ini hilang, sensasi ini hilang, sensasi ini hilang gitu ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan sensasi yang hilang timbul, itu udah mulai masuk fase kesembuhan ya teman-teman ya. Tapi tetaplah pantangan yang berat, pantangan umum jangan dulu ya. Itu saran dari saya, tetap lakukan olahraga tetap ya teman-teman. Yang anxiety-nya masih tinggi nih ya, mulai sekarang kalau teman-teman ngikutin grup WA ataupun Facebook yang di situ hanya ada teman-teman yang lain pada mengeluh, aku sakit ini, aku sakit ini, aku sakit ini. Kalau nanti anxiety-nya itu malah makin muncul terus teman-teman ya. Jadi saya saranin teman-teman keluar dari grup. Kenapa? Kalau teman-teman bertahan di situ, kayak seolah kayak mengingatkan terus rasa sakitnya gitu ya. Nah itu, terkecuali teman-teman berada di grup yang istilahnya di situ nggak terlalu banyak inilah keluhan gitu ya, malah banyak solusi, malah berbagi obat, berbagi kesenangan, itu malah bagus teman-teman, saling mendukung itu bagus. Tapi kemudian kalau teman-teman, saya juga pernah masuk ke grup WA ya, grup Facebook itu ya. Ya Allah, yang namanya bukan nge-share penyakit asam lambung doang, yang lain juga di-share. Kira-kira penyakit ini asam lambung bukan ya, ini penyakit GERD bukan ya. Nah itu keluar teman-teman ya, jangan. Nanti kalau teman-teman masih di situ, mau sampai kapan? Ya. Nanti teman-teman tuh seolah-olah diingetin terus sama penyakit itu gitu ya. Karena penyakit ini, anxiety ini hilang karena kita lupa gitu, dilupain. Gitu. Ya. Yang namanya trauma, kalau rasa trauma itu diingetin terus, muncul lagi gitu. Ya, teman-teman. Jadi saya saranin sementara keluar dulu lah dari grup-grup yang kurang ini gitu ya, kurang bermanfaat. Ya mohon maaf nih, bukan masalah kurang bermanfaat, artinya di situ hanya teman-teman hanya nge-share tentang keluhan teman-teman ya, terus ada masuk yang baru, ngeluh lagi, teringat lagi, terus jadi teman-teman tuh kayak nyamain gitu ya, nyamain, oh penyakitnya sama kayak saya, oh sama kayak saya dulu, pokoknya gitulah teman-temannya. Itu saya saranin keluar aja dulu ya. Nanti kalau udah baikan, ya silakan kalau mau masuk lagi gitu ya. Terserah teman-teman itu mah. Kalau kuat ya silakan, kalau nggak kuat ya jangan gitu. Itu sih teman-teman yang bisa saya sharing ke sini, karena jangan masukin otak kita yang negatif-negatif terus lah. Harus berpikir positif, harus semangat ya teman-teman ya. Harus semangat gitu. Mungkin itu saja sharing dari saya, dari obatnya, dari herbalnya. Itu yang saya konsumsi sampai saya alhamdulillah enakan ya. Alhamdulillah udah sembuh ya teman-teman ya. Mungkin itu, silakan. Jadi obat dokter itu sebenarnya bagus semua. Herbal juga bagus. Cuman letak kesalahannya di mana? Di sini teman-teman, letak kesalahannya di sini. Karena kalau kita ngobatin lambungnya doang,
itu juga salah. Kalau kita ngobatin pikirannya doang itu juga salah, karena harus balance, harus seimbang, dua-duanya harus diobatin gitu ya. Lampunya diobatin, pikirannya juga diobatin gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk kali ini, soalnya kalau nggak upload video rasanya gimana gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.